Shalom semua Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Shalom semuanya. Nama Tuhan. Bagi Bapak Ibu yang ada di rumah, dan selamat pagi. Shalom semua. Saya mengundang Ibu Bapak bisa berdiri bersama-sama. Kita akan mulai ibadah kita pada pagi ini. Kusanjung Kau di tempat tinggi. Kusanjung Kau di tempat tinggi, sebab Engkau Imam besar agung. Kusanjung Kau lebih dari yang lain, yang lain. Dan sama-sama dengan seluruh umat Tuhan yang Engkau kasihi, pagi ini kami datang membawa sebuah pengakuan. Kami mengakui bahwa sesungguhnya pertolongan atas ibadah kami datangnya dari Bapa, dari Tuhan Yesus Kristus. Dialah Allah yang menciptakan alam semesta ini. Dialah yang menjadikan tangannya dengan perbuatannya yang ajaib. Kiranya turunlah berkat sukacita, berkat damai sejahtera dilimpahkan dalam kehidupan kita semua saat kita datang beribadah dalam ibadah pagi yang diberkati oleh Tuhan. Di dalam berkat nama Tuhan kami berdoa bersyukur. Haleluya, amin. Silakan Ibu Bapak yang dikasihi Tuhan. Alkitab menjawab dari Mazmur 139 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-10. Demikian firman Tuhan. Untuk pemimpin biduan, Mazmur Daud. Tuhan, Engkaulah menyelidiki dan mengenal aku. Engkau mengetahui kalau aku duduk atau berdiri. Engkau mengerti pikiranku dari jauh. Engkau memeriksa aku kalau aku berjalan dan berbaring. Segala jalanku Kau maklumi. Sebab sebelum lidahku mengeluarkan perkataan, sesungguhnya semuanya telah Kau ketahui, ya Tuhan. Dari belakang dan dari depan Engkau mengurung aku, dan Engkau menaruh tanganmu ke atasku. Terlalu ajaib bagiku pengetahuan itu, terlalu tinggi, tidak sanggup aku mencapainya.
Kemana aku dapat pergi menjauhi roh-Mu? Kemana aku dapat lari dari hadapan-Mu? Jika aku mendaki ke langit, Engkau di sana. Jika aku menaruh tempat tidurku di dunia orang mati, di situ pun Engkau. Jika aku terbang dengan sayap fajar dan membuat kediaman di ujung laut, juga di sana tangan-Mu akan menuntun aku, dan tangan kanan-Mu memegang aku. Tuhan berkati kita semua, selamat beribadah. Shalom Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, baik yang ada di ruangan ini maupun yang ada di rumah masing-masing. Mari kita datang kepada Tuhan, Allah kita yang hidup, Allah kita yang kudus. Tentang Tuhan dalam hadirat-Mu. Ku
Engkau adalah Allah yang begitu dekat dengan kami. Engkau tidak memandang kami seperti apapun, tapi Engkau mengasihi kami tanpa syarat. Sehingga Engkau Allah yang Maha Kudus itu mau untuk datang dekat, bahkan ada bersama dengan kami. Terima kasih ya Tuhan. Kami hanya bisa bersyukur dan bersyukur karena kami punya Allah yang begitu dekat dengan kami. Bahkan Engkau ada di dalam kami lewat Roh Kudus-Mu. Pagi ini Tuhan kami datang kepadamu. Biarlah Roh Kudus-Mu memimpin kami semua. Pagi ini kami rindu Tuhan Engkau melawat kami. Baik kami yang ada di ruangan ini maupun kami yang ada di rumah yang masih mengikuti ibadah secara streaming. Kami rindu lawatan-Mu, kami rindu jamahan-Mu. Kami rindu untuk dekat-dekat dengan Engkau. Kami rindu untuk memuliakan Engkau. Berkatilah ibadah kami pada pagi hari ini. Biarlah nama Tuhan dimuliakan dan kami semua diberkati Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Mari kita berdiri Bapak Ibu Saudara. Raja Wali itu selalu jika ada angin yang deras, dia akan terbang lebih tinggi lagi. Sama dengan kita. Kalau persoalan begitu besar dalam hidup kita, jangan biarkan kita ada di bawah tekanan persoalan. Tapi belajarlah untuk dengan iman melihat akan kuasa Tuhan. Sehingga kita bisa terbang tinggi, ada melampaui tekanan hidup yang sedang kita alami. Karena kita semua di sini selalu punya pergumulan, bukan? Tentu tidak ada yang tidak punya pergumulan. Meskipun tidak terucap, pasti ada pergumulan. Tetapi biarlah kita ingat selalu firman Tuhan, sehingga kita bisa terbang tinggi, melampaui tekanan kita, melampaui segala pergumulan kita, sehingga pada waktunya kita akan menikmati pertolongan Tuhan itu terjadi dalam hidup kita. Bukan terbang.
saudara, kita akan sambut firman Tuhan. Kau telah memilihku. Bapa, hati kami melimpah dengan ucapan syukur
karena Tuhan masih berikan kesempatan kepada kami semua untuk kami boleh menikmati persekutuan kami dengan Tuhan. Mari berbicaralah dalam persekutuan kami, dalam ibadah kami pagi ini Tuhan. Kami yang ada di rumah ibadah ini ataupun kami semua yang ibadah dari rumah kami masing-masing secara streaming. Bapa, Engkau menolong kami. Biarlah pengurapan yang baru mengurapi kami semua. Kami mengizinkan untuk Engkau bekerja dengan kuasa-Mu Tuhan. Kami menghalau segala bentuk kerja dari kuasa kegelapan. Kami hancurkan, kami patahkan kuasanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari Engkau berikan kepada kami telinga seorang murid dan hati yang mengasihi, mencintai Tuhan, sehingga apa yang kami dengar akan memberikan pengajaran yang baru. Apa yang kami dengar mengubahkan kehidupan kami. Terima kasih Bapa di surga. Anugerah-Mu melimpah, berkat-Mu melimpah atas kehidupan kami semua. Demi nama Tuhan kami berdoa bersyukur. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu, shalom semuanya. Iya, puji nama Tuhan. Senang sekali bisa berjumpa kembali dalam ibadah kita pada pagi ini. Dan beberapa dari kita sudah izin dengan kami, mereka ibadah dari rumah. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita siapkan diri dan hati kita untuk kita menerima berkat Tuhan. Dan mari kita akhiri pembicaraan kita dengan sesama, karena waktunya pagi ini untuk kita Tuhan berbicara kepada kita. Pagi ini kita akan bersama-sama belajar kembali dari kitab Matius pasal yang kelima, ayat yang ke-27 sampai dengan ayat yang ke-30. Dua minggu ini dan minggu yang akan datang, tema seri khotbah di bukit ini bagi saya pribadi cukup berat. Ya, cukup berat. Mengapa? Karena ayatnya cukup mengerikan. Tapi bukan berarti kita tidak bisa untuk melakukannya. Bukan berarti kita tidak mampu. Oleh pertolongan Tuhan kita diyakinkan untuk kita mampu masuk di dalam pengalaman-pengalaman yang indah. Tadi malam sempat saya bicara dengan Saudari Santika, sekretaris saya gitu. Saya didorong untuk membukukan dari seri khotbah di bukit, ya. Dan seri khotbah di bukit ini akan selesai tahun 2022 sekitar bulan Juli. Sebetulnya kalau mau diserempeng gitu itu selesai bulan Februari. Tapi dalam pergumulan saya sudah menemukan tema untuk tahun 2022, ya. Fokus, faithful, obedient, care, unity, dan serve, melayani Tuhan. Itu yang akan menjadi fokus kita, sehingga tema-tema di sepanjang Januari, Februari, Maret sampai bulan Juli saya mengutamakan untuk seri tentang fokus, faithful, obedient, care, dan seterusnya. Dan satu bulan dua kali, kalau jatuh minggu kelima saya akan khotbah, seri khotbah di bukit ini 2 kali dalam 1 bulan. Dan selesainya nanti tahun 2022 bulan Juli. Saya berharap kita tidak bosan. Amin. Semangat ya. Oke. Nah, Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, pagi ini kita akan belajar seri khotbah di bukit yang ke-15. Saya berikan judul Menang atas keinginan mata dan keangkuhan hidup. Mari kita akan baca lebih dahulu ayatnya. Matius pasal yang kelima ayat 27 sampai dengan ayat yang ke-30. Demikian firman Tuhan. Kamu telah mendengar firman, jangan berzinah. Ini yang saya katakan berat, ya. Jangan berzinah. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang memandang perempuan, wanita, serta menginginkannya sudah berzinah dengan dia di dalam hatinya. Ayat yang ke-29 dan ayat yang ke-30 ini jawabannya. Maka jika matamu yang kanan menyesatkan engkau, cungkilah dan buanglah itu. Ngeri ya?
volumenya disecilkan sedikit bro. Ya. Cungkilah dan buanglah itu, karena lebih baik bagimu jika satu dari anggota tubuhmu binasa daripada tubuhmu dengan utuh dicampakkan ke dalam neraka. Ayat yang ke-30. Dan jika tanganmu yang kanan menyesatkan engkau, penggalah dan buanglah itu. Karena lebih baik bagimu jika satu dari anggota tubuhmu binasa daripada tubuhmu dengan utuh masuk neraka. Mari kita akan review sejenak untuk khotbah di bukit seri yang ke-14 ya. Saya mengajak Bapak Ibu Saudara dari ayat yang kita baca pada 3-4 minggu yang lalu kalau tidak salah tentang ibadah, yaitu tentang persembahan yang benar. Ibadah atau persembahan yang benar itu ada cirinya, ada hal yang mensyaratkan untuk kita memberikan ibadah kita, persembahan kita dengan benar. Yang pertama adalah jika tidak ada dosa, dalam pengertian begini, jika sudah beres, tidak ada ganjelan atau tidak ada perselisihan di antara kita, ya. Jadi sebelum matahari terbenam, semuanya sudah beres ketika kita menghadap Tuhan, ya. Kemudian saya juga mengajak kepada Bapak Ibu Saudara semua untuk belajar memberikan persembahan itu jangan ada perselisihan, jangan ada ganjelan di dalam hati. Semuanya harus sudah beres, termasuk kita perlu belajar untuk berdamai dengan semua orang. Berdamai dengan semua orang, baik orang yang pernah menyakiti hati kita, orang-orang yang pernah membuat kita kecewa sekalipun. Mari kita belajar supaya persembahan kita, ibadah kita diterima. Karena bicara tentang ibadah, bicara tentang persembahan bukan hanya 2-3 jam berada di ruangan seperti ini, tapi seluruh kehidupan kita, eksistensi kehidupan kita, pelayanan kita, pekerjaan kita adalah ibadah, persembahan yang perlu kita berikan kepada Tuhan sebagai persembahan yang berkenan kepada Allah. Oke, kita akan sama-sama fokus pagi ini dan perhatian kita tentang bagaimana menang atas keinginan mata dan keangkuhan hidup. Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, dalam hidup ini ada beberapa aspek kehidupan kita yang perlu kita perhatikan dengan baik. Supaya setiap langkah dalam hidup kita mengalami kemenangan. Karena memang Tuhan memberikan kepada kita ini adalah orang yang lebih daripada orang yang menang. Kita lebih daripada pemenang. Karena setiap langkah dalam kehidupan kita supaya seirama dengan Tuhan, supaya senada dengan Tuhan, maka kita perlu memperhatikan dengan baik-baik. Salah satunya adalah ini, keinginan mata dan keangkuhan hidup. Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, mengapa kita perlu memperhatikan hal ini? Keinginan mata dan keangkuhan hidup. Karena keinginan mata dan keangkuhan hidup, jika tidak mendapat perhatian dengan baik, maka akan menyesatkan kehidupan kita. Kita tidak lagi, langkah iman kita tidak seirama, tidak senada dengan panggilan Tuhan. Bahkan mungkin saja kita tidak akan pernah mengalami kemenangan dalam kehidupan kita. Karena jika kita tidak memperhatikan tentang keinginan mata dan keangkuhan hidup, maka hidup kita akan disesatkan oleh satu paket, yaitu keinginan mata dan keangkuhan hidup. Pertanyaannya, apa yang dimaksud dengan keinginan mata dan keangkuhan hidup? Mari kita akan baca lebih dahulu dari 1 Yohanes pasal yang kedua ayat 15, dan kita akan cari tahu dari beberapa terjemahan termasuk dari teks yang kita baca tadi, ya, dari Matius pasal 5 ayat 27 sampai dengan ayat yang ke-30. Ayat ini mengatakan begini dari 1 Yohanes pasal 2 ayat 16, sebab semua yang ada di dunia ini, perhatikan baik-baik, yaitu keinginan daging dan keinginan mata serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Allah, melainkan dari dunia. Ya, keinginan mata saya tidak mengambil dari kamus atau yang lain, tapi saya mengambil dari terjemahan firman Allah yang hidup. Ternyata
Keinginan mata dalam terjemahan firman Allah yang hidup itu diterjemahkan ini. Keinginan jahat yang berasal dari badan atau daging yang akan menjauhkan kita dari Tuhan. Ya, yang akan menjauhkan kita dari Tuhan. Sementara keangkuhan hidup itu adalah perasaan sombong karena apa yang kita miliki. Jadi kalau kita nggak hati-hati dengan mata dan keangkuhan hidup kita, apa yang kita miliki, kita akan jatuh di situ dan kita tidak lagi seirama dengan Tuhan, tapi membuat kita akan disesatkan oleh hal-hal ini. Padahal ketika Tuhan memberikan kepada kita penglihatan, itu sebetulnya adalah cara bagaimana Tuhan menolong kita supaya kita memahami dengan baik arti dari apa yang Tuhan nyatakan kepada kita. Tapi ternyata di mata kita ada keinginan yang perlu kita taklukkan. Di hidup kita ada keangkuhan hidup yang perlu kita taklukkan sehingga kita menang dan kita tidak akan disesatkan oleh dua hal ini, atau satu paket keinginan mata dan keangkuhan hidup. Keinginan mata, kalau bicara tentang itu, ya, apa yang kita lihat, apa yang kita perhatikan, itu sebetulnya akan menjadi berkat buat kehidupan kita kalau kita bisa menyaring, memperhatikan dengan baik, termasuk dalam hal menata kehidupan kita. Karena memang mata kita diciptakan untuk melihat. Anak muda, kaum pria, jujur, pasti senang kalau melihat wanita cantik. Istri kita cantik, dandanannya bagus. Suami kita akan senang. Demikian juga sebetulnya para wanita, istri. Kalau suaminya itu dandanannya cakep, ya, semakin tua semakin cakep, ya. Wah, senang gitu ya, senang. Tapi sebaliknya, ada hal yang memang kita perlu hati-hati. Kaum pria, apalagi kalau sesuai dengan hobinya, itu akan dibuat termangu-mangu. Kalau saya dengan Pak Budi, dengan Pak Danan yang hari ini ada di Banjarmasin, mungkin akan terpukau ketika melihat walesan dan pancingan dan dapat ikan besar gitu ya. Tapi beda mungkin dengan ibu-ibu. Kalau lihat barang yang gemerlap, wah, aku kok pengen yo berlian, kok dia pakai itu ya, kok mobilnya baru. Itu akan membuat kita tercengang-cengang karena memang kita dikasih Tuhan penglihatan. Tapi mari kita bersama-sama pelajari, karena ayat-ayat yang kita baca ini cukup membuat saya bergumul dan cari tahu kehendak Tuhan apa yang perlu saya sampaikan. Ternyata ini keinginan mata dan keangkuhan hidup. Nah, mari kita akan lebih dahulu baca kembali keinginan mata dan keangkuhan hidup dari teks yang kita baca tadi, 27 dan ayat 28 dari pasal yang kelima Injil Matius. Kamu telah mendengar firman, jangan berzinah, jangan berzinah. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang memandang perempuan serta menginginkannya sudah berzinah di dalam hatinya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ada salah penafsiran. Dalam perjanjian lama atau hukum Taurat, mereka hanya menerjemahkan bahwa perzinahan itu terjadi karena secara fisik. Ya, betul. Baik di luar pernikahan ataupun orang itu sebelum menikah, ketika melakukan hubungan fisik itu bisa dilakukan perzinahan. Tapi dalam perjanjian baru, Tuhan Yesus mengatakan berbeda. Perzinahan itu bukan secara fisik saja, tetapi terjadi dalam hati dan pikiran. Sehingga Alkitab tadi mengatakan ayat 28, setiap orang yang memandang wanita, yang memandang perempuan dan menginginkannya, itu sudah berzina di pikirannya dan di hatinya. Ya, jadi keinginan mata dan keangkuhan hidup, ketika kita tidak memperhatikan mata kita dan hidup kita, maka kita akan gampang sekali, mudah sekali untuk jatuh di dalam dosa. Mari kita perhatikan, ya,
Kalau tadi dikatakan di dalam Matius pasal yang ke-5 ayat 28, setiap orang yang memandang wanita sudah berzina di dalam hatinya. Ya. Keinginan mata dalam 1 Yohanes pasal 2 ayat 16 tadi sudah kita baca, tapi kita akan baca dalam terjemahan firman Allah yang hidup. Ini sedikit berbeda, tapi nyambung dengan apa yang ada dalam teks Matius pasal 5 ayat 28. Karena segala perkara dunia ini, keinginan-keinginan jahat ini, perhatikan, kegilaan seks atau keinginan daging yang mata, keinginan membeli segala sesuatu yang menarik hati, segala sesuatu yang menarik hati, bukan hanya benda, tapi bisa jadi manusia, bisa kita beli. Dan kecongkakan yang datang dari kekayaan dan kebesaran bukan berasal dari Allah, melainkan dari dunia yang jahat ini. Jadi kita bisa menarik kesimpulan bahwa keinginan mata yang salah adalah ketika itu diperhadapkan kepada nafsu dan kegilaan tentang seksualitas yang dimaksud oleh Yesus. Karena perjanjian lama mengatakan berzina itu terjadi secara fisik, tapi perjanjian baru Yesus mengajarkan berbeda lagi. Mata kita bisa membuka celah untuk kita jatuh dalam dosa. Mata kita bisa membuat kita jatuh di dalam dosa. Karena apa? Ketika kita melihat ada pengaruh nafsu daging yang di dalam teks Matius Yohanes pasal yang kedua 16 firman Allah yang hidup mengatakan kegilaan seksualitas. Bicara tentang keinginan membeli segala sesuatu yang menarik hati. Dan kalau kita ikuti, kita tidak lagi seirama langkah kita dengan Tuhan. Karena apa? Karena kita tergoda, kita akan jatuh, dan akibatnya penyesatan terjadi. Arthur Robertson mengatakan begini, hati di sini bukan hanya mempersoalkan emosi, perasaan, tetapi mencakup intelektual, pikiran dan perasaan serta kehendak kita. Sehingga sangat mudah sekali kita bisa menganalisa dengan kemampuan kita, dengan keinginan kita, dengan cara-cara kita, supaya kita masuk di dalam apa yang menjadi jebakan kuasa kegelapan, apa yang kita lihat dan apa yang kita perhatikan. John Calvin mengatakan begini, ia berkata bahwa bukan hanya mereka yang menggoda istri dari sesamanya, tetapi juga mereka yang mengotori mata mereka dengan pandangan yang tidak sopan adalah pesinah di hadapan Allah. Cukup ngeri, karena hari-hari ini kita disuguhkan dengan berbagai macam hal yang seringkali mengotori dan tidak sopan. Anda buka Facebook, mungkin video tentang masak dan sebagainya, tapi selalu ada iklan-iklan yang seringkali muncul di situ, ya kan? Saya itu di sela-sela waktu saya suka nonton film action, ya, action atau enggak horror, ya, dari Facebook. Ketika saya scroll ke bawah, ada TikTok yang enggak sopan lewat, karena sinyalnya kenceng, sudah terjadi begitu. Mau nggak mau kan lihat, ya, itu yang terjadi. Jadi ketika kita nggak memperhatikan mata kita, ada banyak sekali hal-hal yang nggak sopan di sekitar kita, ya. Nggak sopan kalau wanita itu datang ibadah dengan memakai bupati, ya. Bupati tahu? Buka paha tinggi-tinggi, nggak boleh. Ya, nggak boleh. Hati-hati, karena itu menggoda pengkhotbah, menggoda kaum pria, nggak boleh. Jadi hati-hati. Awal-awal ketika saya datang ke kota Semarang ini, saya itu dilahirkan dari keluarga Pentakosta. Ya, pendeta saya itu ngajari yang sebetulnya rodok, katrok begitu. Mengapa? Kalau ada wanita yang potongannya pendek, itu berarti sudah tidak sesuai dengan firman Tuhan. Kalau ada wanita yang rambutnya dikepang-kepang, nggak sesuai dengan firman Tuhan. Ada wanita yang dandanannya menor katanya, nggak sesuai dengan Tuhan. Saya masuk ke Mui Anjas Moro,
Di sana itu orangnya menor-menor, bahkan ibadahnya juga pakai upati, ya, ada sekwilda, tahu sekitar wilayah dada yang dibuka, gitu. Mau tidak mau, saya mencoba paling tidak, wah berarti ada pembaruan ini. Ya, nggak apa-apa kalau tahu dan tempatnya, gitu ya. Nah, Bapak Ibu dari yang ke situ, mari kita fokus perhatian kita. Oke, ayat ini kan mengatakan, tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang memandang perempuan serta menginginkannya sudah berzinah dengan dia di dalam hatinya. Pertanyaannya, mengapa ditekankan hanya pada laki-laki saja? Kok tidak wanita? Karena pada umumnya perempuan baru terangsang melalui sentuhan. Kalau dibelai wanita itu akan mudah sekali. Tapi laki-laki itu hanya melihat, memandang saja akan mudah sekali terangsang. Tapi mengapa kok yang ditekankan itu laki-laki? Apa nggak ada wanita yang seperti laki-laki yang melihat langsung, wah, bernafsu banget itu ya? Ada nggak kira-kira? Ada nggak? Saya pernah kupas ini Bapak Ibu di gereja lama kita dengan teman youth zaman perjanjian lama. Saya tanya, ayat ini saya kupas dan saya tanya beberapa wanita. Yo sama Om Yeri, sama. Kalau ada cowok maco, cowok ganteng, perlentik dan dananya, apalagi bawa mobil, wah, jadi mau kita, gitu kan? Jadi pertanyaannya, apa ada wanita yang seperti laki-laki yang melihat saja, nggak disentuh aja udah. Jadi ayat ini memang ditekankan untuk laki-laki, tapi mata itu juga milik wanita juga, mata itu juga milik para pria. Jadi secara universal semuanya sama. Jawaban saya juga ada. Jawaban saya juga ada. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, caranya bagaimana? Karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala yang bersumber dari keinginan mata. Nah, sekarang kita mau cari tahu bagaimana cara menang atas keinginan mata dan keangkuhan hidup. Mari kita baca ayatnya lebih dahulu. Perhatikan ayat ini jawabannya. Maka jika matamu yang kanan menyesatkan engkau, apa Bapak Ibu? Cungkillah dan buanglah itu, karena lebih baik bagimu jika satu dari anggota tubuhmu binasa daripada tubuhmu dengan utuh dicampakkan dalam neraka. Mau? Saya tidak mau. Saya ingin tetap mata saya utuh dan kaki saya, tangan kanan saya juga utuh. Jadi yang pertama, ya, masuk ayatnya yang ketiga, bukan bilang begini, dan jika tanganmu atau kaki menyesatkan engkau, penggalah dan buang itu. Sebab lebih baik bagimu jika satu dari anggota tubuhmu binasa daripada tubuhmu dengan utuh masuk neraka. Saya berharap kita menangkap itu. Tetap mata kita akan utuh dan kita usahakan. Yang pertama, bagaimana cara kita menang menghadapi atau atas keinginan mata dan keangkuhan itu? Lawan segala bentuk apa? Yang menyesatkan. Penyesatan bukan terjadi karena pengajaran seseorang yang nyeleneh dan sebagainya. Hati-hati kalau tentang pengajarannya. Kalau ada hamba Tuhan yang ngomong begini, Tuhan berkata kepada saya, apalagi kalau cowok yang ngomong begini, Len, Tuhan tadi malam ngomong dengan saya, kok nampaknya itu kamu itu jodohku. Tidak ada satu orang pun manusia yang dikasih Tuhan tanpa ada konfirmasi sebelumnya. Jadi hati-hati, itu sesat. Itu sesat, ya. Karena saya harus dorong anak-anak rohani saya, karena anak-anak saya rohani kan banyak yang jomblo. Jadi jangan sesat dengan hal itu. Tiba-tiba ada cowok ganteng perlentir bawa mobilnya baru lagi kinyis-kinyis dan datang kepada saya, hei Leni. Kalau di hati saya itu namanya Leni, bukan Leni Lucia, tapi Leni Pati. Karena dari Pati. Leni, Tuhan bicara dengan saya jelas banget. Apa? Tuhan ngomong dengan saya tadi malam, kamu kampanye jodohku. Tidak, jangan percaya.
Jangan percaya itu. Sebaliknya juga, Tatan, kalau ada cewek, Tuhan ngomong dengan saya, kamu jodohku. Nggak ada. Nggak ada. Tapi tanya saya dulu, bapaknya. Ya, tanya saya dulu bapaknya. Nah, oke. Perhatikan, jika matamu yang kanan menyesatkan engkau, dan jika tanganmu yang kanan menyesatkan engkau. Kata menyesatkan, ya, itu memiliki terjemahan dalam King James Version, itu offend, yang memiliki pengertian membuat tidak senang, atau membuat marah, menghina. Sebetulnya teks ini itu secara harafiah diartikan tidak cocok ya di Alkitab. Mari kita cari tahu dan terjemahan yang lain, karena kata menyesatkan itu berarti menyebabkan jatuh. Jadi ketika tangan atau mata kita mulai membuat kita jatuh dalam dosa, karena bekatan dosa yang kita olah dalam pikiran kita, itu berarti menyesatkan. Nah, Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, dalam terjemahan New King James Version dan Revised Standard Version, ini adalah King James Version yang telah dibaharui, dan terjemahan dari NIV itu menerjemahkannya begini: menyebabkan kamu berdosa, ya, causing you to sin, menyebabkan kamu berdosa. Jadi apa yang kita lihat, apa yang membuat tangan kita berdosa, penggal, cungkil, karena menyesatkan, karena menyebabkan kita jatuh dalam dosa. Dalam terjemahan New Alkitab Standard Bible, ya, New American Standard Bible, ya, NASB, you know, make you to stumble, membuat kamu tersandung. Ini menyesatkan. Jadi bukan hanya pengajaran, tapi apa yang kita lihat, apa yang menyesatkan tangan kita, mata kita, ya. Karena kita mengolah, cungkilah dan buanglah, penggalah dan buanglah. Alkitab ini memberikan pengertian, bukan kita artikan secara harafiah. Ungkapan mencungkil mata kanan dan memenggal tangan kanan, menurut seorang yang bernama Matthew, ya, William Anderson, ini Matthew, ini terjemahannya dari Alkitab Matius, tafsiran Matius dan Perjanjian Baru, diungkapkan seperti ini, ya. William Hendrickson itu mengatakan perintah ini tidak boleh diartikan secara harafiah. Tetapi begini, ambillah tindakan drastis untuk membuang apapun yang secara alamiah akan mencoba engkau ke dalam dosa. Ya, di HP saya ini selain ada grup RBC, grup properti dan sebagainya, ada grup-grup di Cakrawala, saya sebagai admin, tapi juga grup hamba-hamba Tuhan. Ada grup teman-teman alumnus. Nah, seringkali ada, menurut saya, ya, alumnus Tawangmangu itu sebetulnya kan orang-orang yang bagus secara rohani gitu ya. Tapi guyonannya ya rotok-rotok begitu, rotok-rotok nyeleneh gitu. Sehingga kadang-kala saya sebal, saya keluar dibalik lagi, saya keluar dibalik lagi. Nah, tapi di grup rumah kami di Cakrawala itu bapak-bapak ya, mayoritas bapak-bapak, mereka rotok nyeleneh, kirimnya itu pagi-pagi selamat pagi, seorang wanita dengan kembenan gitu, selamat pagi. Bahkan terakhir kemarin sempat saya nggak nonton, tapi dibilangnya ada teman, Pak ya tadi nonton nggak di grup apa gitu, saya nggak lihat. Ada ibu yang ini pakai bikini main bola gitu. Dan itu sebetulnya kita nggak boleh, termasuk di HP kita. Kalau ada hal-hal yang berbau menyesatkan itu, harus kita buang. Maksudnya begitu, mencungkil mata dan memenggal tangan kanan, itu ada tindakan drastis yang membuat kita harus buang. Secara alamiah yang seringkali mencoba dan kita membawa jatuh dalam dosa. John Stott berbeda lagi.
Dia memberikan satu contoh ini. Beberapa orang Kristen yang semangat jauh melebihi hikmatnya mengartikan kata-kata cungkil mata dan penggal tangan kanan tadi itu secara harafiah. Ada orang-orang yang semangat jauh melebihi hikmatnya dengan mengartikan secara harafiah apa kata Yesus ini, membuntungi dirinya, ya. Bahkan yang paling mengerikan adalah pada zaman ahli teologi abad ketiga yang bernama Origen dari Alexandria. Ia memasuki keekstriman dari pertapaan meninggalkan dan membuang semua miliknya, makanan, bahkan tempat tidur. Dia tidur dalam pertapaan, dalam suatu penafsiran yang sama-sama kelewatan. Dalam Matius pasal 19 ayat 12, ia betul-betul membuat dirinya seperti seorang sida-sida yang mengebiri dirinya. Dan hal ini sudah ditentang oleh sidang gereja di Nikea yang melarang praktek kejam dan biadab itu. Jadi mencungkil mata kanan atau mata kiri yang menyesatkan, atau tangan kanan, tangan kiri atau kaki kanan yang menyesatkan, itu tidak boleh diartikan secara harafiah, tapi harus diartikan dalam mengerti teks aslinya. Dan kita perlu ada tindakan drastis untuk membuang semua hal yang menyesatkan lewat mata kita, lewat tangan dan kaki kita. Ya. Lebih lanjut, Johnson mengatakan begini, ya. Ayat 29 dan 30 diartikan seperti ini menurut Johnson. Jika matamu menyebabkan engkau berdosa karena ada pencobaan datang kepadamu melalui mata, maka cungkilah matamu, artinya jangan melihatnya. Berlakulah seakan-akan engkau betul-betul telah mencungkil matamu dan membuangnya. Dan sekarang engkau buta dan tidak bisa melihat hal itu lagi. Bagi Bapak Ibu yang pernah kena katarak kanan dan kiri dan dioperasi, ya, setelah operasinya selesai dan sembuh, ternyata melihat semakin cemerlang, melihat Mbak Santi ternyata dan semakin cantik yo. Makanya dia pengen yang kiri kalau dioperasi lagi dong supaya bisa melihat. Nah, maksud saya begini, kalau kita tidak ada penglihatan dengan jelas, mencungkil mata dalam arti jangan melihatnya. Berlakulah seakan-akan kita betul-betul telah mencungkilnya. Ya, cukup operasi kelihatan cetok, apalagi melihat uang gitu. Biasanya dengan raba-raba gitu, dicepet nanti gombang. Ya. Tapi sekarang lebih cetok, dioperasi lagi. Nah, mama mertua saya itu juga begitu. Tapi dia takut dioperasi katarak sehingga membuat fisiknya yang dulunya normal jadi drop, ya, takut. Tapi kemudian dalam ketakutannya tadi itu setelah dioperasi kan sembuh, dia ngomong dengan kami, "Mbok sing sebelah ini dioperasi meneh, jangan, karena wong kemarin saja repot, apalagi sekarang tambah repot buat kami," gitu. Nah, Bapak Ibu saudara dikasih Tuhan, mari kita belajar untuk ini. Berlakulah seakan-akan kita betul mencungkil mata kita dan buang dan penggal, seakan-akan kita betul-betul memenggal tangan atau kaki kita sehingga kita bisa melakukan hal itu dan pergi dengan bersama. Ketika kita memahami ini, kita telah tidak akan ada penyesatan, maka langkah kita akan seirama dengan Tuhan, akan senada dengan Tuhan. Kalau seirama, ya, akan menjadi baik. Misalnya nih, kalau ada WL yang nadanya ketinggian karena latihannya terbatas gitu ya, nggak seirama, nggak enak. Ya, beberapa waktu yang lalu itu saya pelayanan hari Jumat di ibadah di Equity, itu ada satu WL yang suaranya palas betul palas. Sebetulnya kalau dia mau menyesuaikan dengan genjengan Tatang atau Fanny mungkin tidak akan palas begitu loh. Tapi selalu mendahului sehingga semua jadi palas, gak enak ibadah. Nah,
Itu saya memberi contoh, hidup kita kalau nggak seirama dengan Tuhan, nggak pernah menikmati kenyamanan, nggak enak dalam kehidupan kita. Karena itu Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, untuk mengatasi keinginan mata dan keangkuhan hidup, cara yang pertama adalah lawan segala bentuk hal yang menyesatkan. Lawan. Ya. Berikutnya, yang kedua, mari kita belajar untuk apa? Jauhi godaan atau jauhi cobaan. Ayat ini mengatakan, Matius pasal 6 ayat 13, saya akan mendahului dari ini. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah daripada yang jahat. Ini doa Bapa kami. Tetapi bagaimana menjauhi godaan? Saya mengatakan begini, bukan hanya dengan doa, tapi lari dengan cepat. Lari dengan cepat. Contoh misalnya, Yusuf. Bapak Ibu, saya nggak bilang Mak Potifar. Kalau Mak Potifar itu kan saya tua, tapi Tante Foti. Tante Potifar itu istri pejabat. Istri pejabat itu berbeda dengan istri rakyat biasa, apalagi rakyat jelata. Mungkin istri pejabat itu mandi satu hari itu bisa kungkum berjam-jam dengan rempah-rempah yang mahal. Tapi rakyat jelata, rakyat biasa mungkin nggak pernah mandi, iya. Tapi istri pejabat pasti baunya wangi, seger, kinyis-kinyis gitu ya, kalau dilihat ya Pak Kres ya. Nah, Yusuf itu ada di situ tiap hari lihat Tante Foti. Oh, pasti tergoda. Ya, anak muda ngomong begini, Om ya, iman kuat Om melihat Tante Foti, tapi Imron nggak kuat. Ada yang guruan begitu, iman kuat Om, tapi Imron yang nggak kuat. Bahaya itu. Lah, Tante Foti itu cantik mungkin bodinya juga gitar Spanyol langsing begitu. Istri pejabat, baunya seger karena mandi dengan rempah-rempah. Dan Yusuf itu diperhadapkan tiap hari, digoda, disesatkan dia. Tapi dia nggak berdoa, Tuhan jauhkanlah Tante Foti dari depanku. Dia nggak berdoa, tapi lari dengan cepat, sekalipun jubahnya, bajunya tertinggal. Dan itu menjadi celah untuk difitnahkan dia. Tapi ceritanya kita bisa tahu sendiri, karena Tuhan punya rencana yang hebat dalam hidup dia. Jadi yang pertama, mari kita belajar untuk jauhi cobaan dan godaan. Kalau sudah tahu itu tempat dosa, kalau itu pergaulannya buruk, ya jangan bergaul. Aku tak menikah, cari suami, tak istri dengan yang tidak seiman supaya bisa diinjili. Ya kalau diinjili, kalau kita sebaliknya diinjili bagaimana? Repot. Karena mereka punya program-program yang kita nggak tahu. Ya. Nah, John Calvin mengatakan begini, menjauhi kejahatan. Ya, seandainya pikiran kita murni, mata dan tangan kita akan taat kepada kita. Jadi apa yang kita lihat, apa yang kita kerjakan, apa yang sedang kita jalani dalam kehidupan kita, kalau pikiran kita itu murni, pure, gitu ya, maka mata dan tangan dan semua yang ada dalam tubuh ini akan taat kepada kita. Karena adalah pasti bahwa mereka tidak mempunyai pergerakan dari diri sendiri. Mata tidak akan berdosa kalau tidak diolah dengan pikiran. Demikian juga tangan, termasuk kaki. Kalau tangan atau mata ketika melihat, wah enak banget tuh masakannya, sudah ada sate babi, sate kambing, gulai kambing, di sebelahnya ada durian lagi. Wah, kalau kita melihat, wah enak begitu. Kira-kira kita pilih mana? Pilih duriannya, sate kambingnya, gulainya, babi gulingnya, ya pilih salah satu, jangan ke semuanya. Karena kalau kita tergoda pikiran kita, sikat semua, maka sebetulnya kalau kita umur kita sebetulnya dikasih Tuhan itu 80, ya paling gendap kalau kita salah makan, salah pola hidup, paling gendap bisa 50 sampai 60 tahun. Iya, beberapa orang sudah terbukti nyata
Teman-teman yang ada di gereja lama kita itu saya sudah peringatkan ya. Zaman dulu kalau komsel di rumah teman kita itu buka durian montong itu sak keranjang. Saya itu kalau makan karena sudah diwanti-wanti istri jangan makan banyak-banyak. Ya udah makan banyak-banyak, tapi satu durian enggak, satu poge, dua poge. Oh tapi ada orang yang sikat terus dan makan, padahal makanan di dalam itu juga makanan-makanan yang masuk di dalam kolesterol dan sebagainya. Hari ini orang-orang seperti ini, mereka juga salah pola itu dan kita bisa perhatikan. Ada pangsui, ada stroke, dan ada yang sudah game over dan sebagainya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita belajar. Mari kita bandingkan. Ayub ini mengatakan begini ya. Ayub 31. Jadi kalau kita bicara tentang Ayub, mari kita belajar bahwa ada 3 sahabatnya yang mencoba untuk menjatuhkan dia. Walaupun apa yang dikatakan sahabat-sahabatnya itu sebetulnya juga secara rohani, tapi kemudian Ayub memberikan argumen seperti ini. Karena Ayub yakin dia nggak bersalah. Dia ngomong begini, aku telah menetapkan syarat bagi mataku, masakan aku akan memperhatikan anak darah, anak gadis. Jikalau langkahku menyimpang dari jalan mata dan kaki, dan hatiku menuruti pandangan mataku, dan noda melekat pada tanganku. Jikalau hatiku tertarik pada perempuan dan aku menghadap di pintu sesamaku. Perhatikan ini tekad Ayub luar biasa. Maka biarlah istriku menggiling bagi orang lain, dan biarlah orang-orang lain meniduri dia. Karena hal itu adalah perbuatan mesum, bahkan kejahatan yang patut dihukum oleh Allah, oleh hakim. Ya, Ayub dalam penderitaannya, banyak sahabatnya menyangka, oh itu pasti kesalahannya. Bahkan sahabat-sahabatnya yang menasihati dia, yang nampaknya nasihatnya itu hal-hal rohani, tapi tetap ada satu penuduhan, itu karena kesalahan kamu. Sehingga dia berikan ayat-ayat ini. Dia mengutip ayat-ayat ini. Mari kita baca dalam terjemahan firman Allah yang hidup. Ini lebih jelas. Aku telah berjanji untuk mengekang mataku, bukan lidah, agar tidak memandang anak gadis darah dengan penuh nafsu. Ya. Atau seandainya aku menyeleweng dari jalan Allah, atau mengikuti keinginan mataku, atau bersalah karena melakukan dosa lain, maka biarlah hasil panenku dimakan orang lain, dan apa yang tumbuh di ladangku dicabut sampai ke akar-akarnya. Seandainya aku telah mengingini istri orang, biarlah aku mati, biarlah istriku sendiri menjadi milik orang lain. Karena mengikuti hawa nafsu adalah dosa yang sangat memalukan, kejahatan yang patut dihukum. Ayat-ayat ini itu betul-betul dibuktikan dalam pasal 42 kitab Ayub. Tidak lagi hasil panennya Ayub berhenti dan diambil orang, tapi karena Ayub betul-betul tidak terbukti bersalah seperti tuduhan sahabat-sahabatnya, maka dipulihkan. Kekayaannya bertambah, anak-anaknya diberikan. Lalu mungkin di ayat ini kita bertanya, di pasal pertama, pasal 2, pasal awal-awal dalam kitab Ayub, iya, istrinya bahkan kan ngecek ngolok dia. Kamu itu sekarang kutuki Allahmu, jangan tahu seperti itu. Ayub nggak menyalahkan istrinya. Dia ngomong, bukankah semua yang baik telah diberikan kepada kita? Kalau ini memang datang dari Allah, masa kita nggak mau terima? Tidak ada satu kalimat pun yang terucap dari bibir Ayub yang berdosa di hadapan Tuhan. Sekalipun dia diperhadapkan pada penderitaan yang tidak mudah. Bahkan di dalam perjalanan argumennya, sahabat-sahabatnya itu, walaupun menasehati secara rohani, tetapi tuduhan itu, kamu
bersalah, pasti kamu ada dosa. Karena itu kamu menderita. Sampai kemudian dia ngomong begini, biarlah semua Tuhan yang berbicara kepada kita. Karena itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita belajar untuk kita menang menghadapi kehidupan dengan cara menjauhi, bukan hanya berdoa, tapi lari dengan cepat-cepat. John Stott mengatakan begini, the control of his heart was due to control of his eyes. Kontrol dari hati disebabkan oleh kontrol dari mata. Artinya apa? Mata dan hati itu selalu berhubungan. Makanya kan dia bilang, ya, jatuh cinta itu mulai dari mata, ya, dari mata turun ke hati, ya, turun ke hati dan kita mengatakannya, begitu ya. Aku suka dengan kamu. Dan selalu begitu. Karena itu, karena kita belajar, kalau kita mulai melihat kepada hal-hal yang menyesatkan, justru mengajar jungkil. Kalau langkah kita, tangan kita menyesatkan, pegang, dalam arti secara ada tindakan drastis, bukan hanya berdoa memohon kepada Tuhan, tapi lari dengan cepat menjauhi cobaan dan godaan yang menyesatkan itu. Ya, termasuk dalam pengajaran. Kalau ada pengajaran-pengajaran yang sesat yang kita dengar dari jejaring sosial, jangan buru-buru, lihat dan perhatikan. Tanya kepada bapak rohani kita, tanya kepada kakak rohani kita, supaya tidak tersesat lebih jauh. Yang ketiga dan yang terakhir, ya, sibukkan diri kita dengan pelayanan dan isi pikiran kita dengan hal-hal yang baik. Ya, William Bentley mengatakan begini, cara yang salah untuk mengatasi dosa, keinginan mata dan keangkuhan hidup, dengan mengambil keputusan untuk tidak memikirkan pikiran-pikiran kotor tersebut. Karena makin kita memutuskan seperti itu, makin kita akan memikirkan hal-hal tersebut. Mari kita belajar untuk punya kesempatan waktu dengan cara bagaimana menyibukkan. Pelayanan itu cara Kristiani. Sibukkan dengan pelayanan kita, sibukkan dengan hal-hal yang rohani, hal-hal yang baik. Penuhi waktu yang kita miliki dengan hal rohani, sehingga tidak ada waktu untuk berpikir tentang hal-hal itu. Ya, di dalam ayat Kejadian pasal 4 ayat 7, Tuhan ngomong dengan Kain, tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu. Artinya, kalau kita dalam kesendirian kita, mata kita, tangan kita sudah menjauhkan kita dari Tuhan dan bahkan menyesatkan kita, mari kita putuskan itu dengan cara bagaimana kita isi waktu kita dengan hal-hal yang baik, dengan hal-hal yang menyenangkan, dengan hal-hal yang positif. Ada banyak kesempatan untuk kita bisa lakukan melayani Tuhan. Tapi untuk tampil melayani Tuhan harus butuh komitmen. Ya, komitmen untuk setia, komitmen untuk taat, komitmen untuk bersatu dalam sebuah kesatuan dalam komunitas kita, kesatuan pendapat dengan suami istri kita dan semuanya. Sehingga waktu yang kita miliki tidak akan ada waktu lagi untuk memikirkan hal-hal yang menyesatkan kehidupan kita. Karena kita mengisi dengan waktu-waktu kita dengan baik. Yang baik bagi suami adalah bekerja. Berangkat pagi itu lebih baik. Jangan bangun siang-siang. Ya. Iya, bangun siang-siang karena kan meleknya sampai pagi, Om. Lalu pertanyaannya apa? Ngapain kita main pagi? Ya, saya udah ngomong berkali-kali dengan Tatan, ya, tapi selalu diabaikan. Tapi dia bisa bangun pagi. Saya tadi malam bangun jam 1:30 atau jam 1:30. Bangun untuk ngelilir karena dicokot nyamuk, ya, digigit nyamuk dan bangun. Tatan itu masih atau ngobrol dengan siapa, dengan Andri Posangka, ngerti saya. ngobrol ya. Tapi jangan itu ya. Jadi kalau kita mau sibukkan dengan diri kita, bangun pagi, kata orang rezeki kita itu nggak total ayam. Ya Pak Kris ya. Jadi Bapak kepala keluarga bangun pagi, sibukkan dengan diri kita. Ya, ibu-ibu ya, dalam kitab
Amsal pasal 31, wanita jadi istri yang baik itu bangun pagi-pagi, menyiapkan semua untuk anak, untuk istrinya. Itu kalau diterjemahkan, wah keren itu. Ya nanti di bulan keluarga, saya akan secara khusus untuk mengupas hal itu supaya kita mengerti panggilan kita sebagai istri dan suami ya. Oke. Nah, ada satu contoh lagi, Daud itu jatuh dalam perzinahan karena gara-gara dia nganggur. Tidak ikut perang. Berada di kenyamanannya. Karena itu keluarlah di zona nyaman supaya kita berada dalam kasih karunia Tuhan. Mari kita isi pikiran kita dengan hal-hal yang mulia, hal-hal yang benar, hal-hal yang adil, hal-hal yang suci, hal-hal yang manis. Karena itu yang Tuhan senang dalam kehidupan kita. Dan terakhir sebagai kesimpulannya adalah keinginan mata dan keangkuhan hidup merupakan penyesat di akhir zaman yang perlu kita lawan dengan tindakan drastis. Tidak hanya dengan doa, tapi lari dengan cepat-cepat, jauhi kejahatan dengan menyibukkan diri dengan hal-hal positif, kerja, pelayanan, kuliah, sekolah. Isi pikiran kita dengan pikiran Kristus sehingga tidak ada waktu dan tempat di pikiran kita dan hidup kita untuk hal-hal yang menyesatkan. Amin. Bentar aja ya. Jadikan aku bait suci-Mu yang kudus dan yang tiada bercela. Jadikan aku misbah doamu bagi keselamatan bangsaku. Jadikan aku bait suci-Mu yang kudus dan yang tiada bercela. Jadikan aku misbah doamu bagi keselamatan bangsaku. Jadikan aku bait suci-Mu dan yang tiada bercela. Jadikan aku misbah doamu bagi keselamatan bangsaku. Saya undang kita berdiri bersama-sama. Kau telah memberiku sebelum dunia dibentuk. Betapa aku bersyukur padamu, ya Tuhan Allahku. Kau telah memanggilku sebagai alat kerajaanmu. Betapa aku bersyukur padamu atas kekuatanmu. Dan yang tiada bercela. Jadikan aku misbah doamu bagi keselamatan bangsaku. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dari sejak semula Tuhan telah memilih kita untuk menjadikan umat-Nya, umat yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Sebab kita dipanggil dari kegelapan dan masuk dalam terang-Nya yang mulia untuk memberitakan perbuatan-perbuatannya yang ajaib dalam kehidupan kita.
Mari kita seirama dengan Tuhan. Mata kita, kaki dan tangan kanan kita, bahkan seluruh eksistensi kehidupan kita, mari kita belajar untuk seirama dengan Tuhan. Keinginan mata dan keangkuhan hidup itu adalah satu paket yang perlu kita taklukkan. Di dalamnya ada penyesatan. Di dalamnya ada hal-hal yang membuat kita jatuh dalam dosa kalau kita nggak hati-hati dengan apa yang sedang kita lihat dan dalam kehidupan kita. Untuk seirama kita perlu menaklukkan keinginan mata dan keangkuhan itu. Mari kita belajar untuk lawan segala bentuk hal yang menyesatkan. Jauhi godaan. Bukan hanya berdoa, tapi lari dengan cepat-cepat. Dan isi waktu kita dengan kerja, belajar, dengan hal-hal yang positif, termasuk melayani Tuhan. Sehingga waktu kita dipanggil, dipilih oleh Tuhan untuk menjadi alatnya, kita memberitakan perbuatan-perbuatannya yang ajaib. Jadikan aku bait suci-Mu yang kudus dan yang tiada bercela. Jadikan aku mesbah doa-Mu bagi keselamatan bangsa-Ku. Jemaat saja, keyboard naikkan. Jadikan, naikkan dengan pujian, dengan sungguh-sungguh. Yes. Ini doa kami Bapa. Mampukan kami Tuhan Yesus. Yes. Haleluya. Semua sama-sama. Syukur untuk datangnya firman Tuhan yang meneguhkan, menegur, menasihati kami. Firman Tuhan yang bermata dua, pedang bermata dua, yang sanggup untuk menerobos jauh ke lubuk hati kami, baik kami yang mendengarkan ataupun hamba-Mu yang menyampaikan. Jadikan kami semua pelaku-pelaku Tuhan, dan bukan hanya pendengar yang baik. Kami mau isi waktu kami dengan hidup yang menyenangkan Tuhan. Terima kasih Bapak. Terima kasih untuk firman-Mu. Berkat-Mu melimpah atas kehidupan kami semua. Demi nama Tuhan kami berdoa bersyukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Sama-sama kita berdoa. Bapa di surga, untuk kami bersyukur untuk ibadah kami pagi ini yang Tuhan berkati, dan kehadiran Tuhan yang boleh menyapa kami saat kami menaikkan doa, pujian kami, penyembahan kami, bahkan saat Kau berbicara kepada kami semua lewat hamba-Mu. Tuhan Yesus, jadikan kami anak-anak-Mu yang mau hidup seirama, senada dengan apa yang menjadi kehendak Tuhan, supaya hidup iman kami sungguh-sungguh diperkenan dan hidup kami memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih untuk pelayan-pelayan Tuhan, WL, Sinner, pemusik, petugas doorkeeper, demikian juga multimedia, dan seluruh umat Tuhan, jemaat RBC yang Kau kasih, yang mengikuti ibadah dari rumah mereka masing-masing. Tuhan berkati mereka semua.
Demikian juga untuk kami semua, jemaat yang Engkau kasih yang berada di rumah ibadah ini. Kami doakan untuk anak Yosua dan juga anak Yesaya yang sakit karena DB. Kami bersyukur karena Tuhan menjamah, Tuhan menyembuhkan. Dan kami sangat yakin dalam waktu dekat ini anakmu ini akan pulang kembali ke rumahnya setelah beberapa hari di Opnam di Tulokrejo. Tuhan berkati Yosua dan Yesaya. Bahkan Engkau menolong Tuhan, memberkati kami semua. Pekerjaan kami, rumah tangga kami, semua yang kami kerjakan. Termasuk studi anak-anak kami, studi cucu kami, studi kami semua. Buat berhasil Tuhan. Biarlah nama Tuhan dimuliakan. Jika ada pergumulan-pergumulan khusus di antara kami, mari Engkau datang dan hadir dalam kehidupan kami. Bawalah kehidupan kami untuk kami boleh memahami bahwa di balik pergumulan ada berkat yang telah Tuhan siapkan bagi kami semua. Ajar kami untuk kami mengandalkan Tuhan, berharap penuh kepada Tuhan, supaya nama Tuhan akan memberikan kekuatan kemampuan kami untuk kami meraih apa yang menjadi doa dan harapan kami serta pergumulan yang kami bersama-sama jalani. Bapa, Engkau memberkati. Terima kasih untuk Tanah Semarang Indah. Proses balik nama yang sedang kami tunggu, kami doakan supaya pihak BPN, Tuhan, dalam hal ini kami doakan supaya Tuhan menolong, Tuhan campur tangan, sehingga tidak ada hal yang akan menyulitkan ke depannya, termasuk semua proses ketika kami mulai melangkah untuk membangun. Bapak, Tuhan memberkati rencana ini. Berkati kami semua. Berkati seluruh umat Tuhan jemaat RBC yang Engkau kasihi. Terima kasih Bapak di surga. Terima kasih Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan. Angkatlah kedua belah tangan kita dan pandanglah Dia Bapa sumber berkat. Kita yang ada di rumah kita masing-masing untuk ibadah secara streaming, angkatlah kedua belah tanganmu, hadapkan di layar HP, di layar monitor laptop ataupun TV di hadapan Bapak Ibu Saudara semua, dan pulanglah engkau membawa berkat Allah. Berkat yang datang dari Bapa dan dari Tuhan, dan persekutuan dalam Allah Roh Kudus yang senantiasa mencurahkan berkat kepada kita. Berkat sukacita, berkat damai sejahtera dan limpahkan dalam kehidupan kita semua. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menghadapkan wajahnya yang kudus kepadamu dan seraya memberikan berkat sukacita, berkat damai sejahtera dilimpahkan dalam kehidupan kita semua. Engkau akan menjadi kepala dan bukan ekor, dan berkat Allah itu akan terus mengalami progres naik di hidup kita dan tidak pernah turun. Bahkan berkat Allah itu kita akan alami. Engkau akan menjadi seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air yang akan terus menghasilkan buah. Demikianlah hidupmu diberkati oleh Tuhan. Dari sejak pagi ini, besok, bahkan sampai Maranatha Tuhan datang menjemput kita semua. Di dalam nama Tuhan kami berdoa bersyukur. Haleluya. Amin.